Itu. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kan cuman Kristen. Yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi kan cuman Kristen, Bang. Nggak ada yang lain. Jadi orang Yahudi harus mewaspadai ya orang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, dan memang yang kontak langsung dengan Yahudi kan cuman Kristen, bukan kelompok lain. Yang datang kepada Yahudi ya Kristen. Dari mana kau tahu semua? Ada pada zaman itu udah ada Kristen. Jadi siapa yang datang kepada orang Yahudi kalau bukan Kristen? Paulus. Ya, mereka disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti Paulus ini Kristen. Siapa? Paulus ini Kristen berarti. Dari mana kau tahu Paulus? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa di sana tertulis? Orang-orang Yahudi berteriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Mana juga? Baca dalilnya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Mana dia berkata Paulus bahwasanya dia adalah seorang Kristen? Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu perkataan Paulus itu. Bukan. Bukan perkataan Paulus. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan? Terus Lukas menceritakan bahwa Paulus ketika dia di Antioquia, Paulus itu dengan murid-muridnya disebut Kristen. Nah, berarti saat itu sudah ada Kristen. Berarti orang banyak yang dimaksud di situ ya Kristen, siapa lagi? Yang datang berkontak, yang datang berhubungan langsung dengan murid Yesus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang menggunakan nama Yesus Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi? Kita mau nuduh Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, Islam apalagi? Siapa yang bilang bahwasannya saya Kristen di ayat tadi? Lukas, asisten Paulus. Lukas sendiri yang menyatakan itu. Lukas yang mengatakan itu. Lukas. Ya, dikatakan bahwasannya yang benar-benar sudah menjadi Kristen ada di situ gitu. Paulus dikatakan di sana, Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tokoh dari Kristen. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu ketika dia kembali mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, kembali ke Yerusalem, Paulusnya itu bertobat. Paulus ketika dia kembali ke Yerusalem, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Anda. Baca Kisah Para Rasul 21. Gimana kita agama itu, agama makan babi? Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi.
Baca. Baca bang, baca ini ada di sini bang, ada di sini. Ya sudah, berarti kenapa Paulus kemudian bertobat? Kalau dia yakin ajaran makan babi itu benar, ajaran tidak bersunat itu benar, kenapa dia bertobat? Bertobat karena dia tidak mengikuti itu tadi ajaran Kristus. Ya itu dia bertobat di situ. Dia bertobat, dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan kurban. Gara-gara dia sudah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk makan babi dan tidak bersunat. Dia bertobat dari ajaran itu. Baca itu bang. Itu bukan inti. Kenapa bukan inti? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran makan babi. Nah, bukan itu. Paulus bertobat karena menganiaya yang bukan, salah. Tidak ada itu, nggak ada. Dia bertobat dari mengajarkan orang nggak bersunat. Baca. Dan dia bertobat karena mengajarkan orang makan babi. Duh, tidak ada tuh. Capek kamu membahas Alkitab. Alkitab itu udah berapa kali di konsili. Orang Kristen menjadi Kristen itu bukan karena dia paham ini. Mereka menjadi Kristen karena doktrin, dogma dari orang tua, bukan dari karena paham ini. Dulu kau tuh, kalau kamu ngerti, udah berapa kali konsili? Konsili umat Katolik udah berapa puluh kali? Konsilinya umat Katolik? Iya. Kalau perlu konsili lagi dia. Udah sering konsili, dan konsili terakhir itu menetapkan firman menjadi Tuhan. Apa fungsinya konsili? Konsili itu fungsinya untuk menetapkan sebuah dogma atau doktrin dalam sebuah agama. Itu Yesusnya tadi bukan Tuhan, berubah menjadi Tuhan di abad keempat, tahun 325 Masehi. Itu konsili Nikia. Dia tetapkan Yesus menjadi Tuhan di konsili tersebut. Terima kan? Dapat. Iya, Yesus itu Tuhan yang dilantik melalui konsili. Kalau tidak dapat, apa pun mau iya, sasaran saya adalah mereka yang masih menggunakan akal sehat. Akal sehat itu dipakai orang-orang Kristen. Akal sehat tidak dipakai. Justru dipakai lah akal sehat makanya. Kalau dipakai, kenapa bertuhan kepada Tuhan yang dilantik oleh Paulus? Gimana Paulus? Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus? Aku melantik. Yes. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu dalilnya. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang mati dan orang-orang yang hidup. Dilantik dia. Tuhan kok dilantik bang? Orang Yahudi itu sudah punya Tuhan, ngapain lagi lantik anak orang? Katanya berakal. Ya kenapa Tuhan yang dilantik yang dituhankan? Gimana dilantik?
Yohanes 4, Roma 14 nomor 9. Tempat. Roma 14. Tempatnya di mana? Roma 14 nomor 9. Iya, itu tertulis tempat di mana? Harus Di Kristen lah. Di Kristen. Di mana lagi tempatnya Tuhan dilantik? contoh gini loh, contoh gini. Di kota, contoh gini di Jakarta. Di Roma. Karena surat Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Kenapa? Tertulis tidak tempatnya itu di ayat tadi. Tertulis. Di mana coba? Buka. Roma 1 nomor 7. Saya sudah bacakan Roma 1 nomor 7. Tertulis di situ. Kayak mana cerita? Anda minta di mana tempatnya? Saya tunjukkan dalilnya. Terus kemudian Petrus mengatakan Yesus orang yang disalib itu juga dilantik menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Petrus yang mengatakan itu. Petrus mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi melantik orang yang disalib itu untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Yahudi semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Gak usah kau bahas. Ada dalilnya, Bung Anda kan bertanya, jadi saya kasih tunjuk dalil. Saya kasih dalil, Anda bertanya di mana, saya kasih dalil. Petrus menjelaskan bahwa orang yang disalib itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Untuk siapa Tuhan itu dilantik? Untuk angkatan jahat. Sama seperti dalam Al-Quran, surah Al-Araf ayat 27, nomor ayat 27 dan ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis itu sebagai sembahan-sembahan mereka. Nah, orang yang tidak beriman kepada Yesus malah ingin membunuh Yesus, maka Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan, orang Israel harus tahu bahwa oknum yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi barang siapa yang percaya kepada penyaliban, berarti dia adalah angkatan jahat. Di mana dikatakan? Saya tidak menambahi, Bang. Saya tidak menambahi. Makanya orang yang menyalibkan itu bertanya kepada Petrus di data nomor 40-nya. Apa kata mereka? Lalu apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Bertobatlah dan segeralah menyelamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Nah, baca nomor 40-nya, Bang. Angkatan jahat itu yang menyalib Yesus dan yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 nomor 40. Orang-orang Farisi ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, berikanlah tanda kepada kami." Yesus menjawab, "Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Orang Kristen percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat berdasarkan dalil itu. Paulus seorang Farisi kan, Bang?
Paulus orang Farisi kan, Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku, aku adalah Ibrani asli dari garis Farisi, disunat pada hari ke-8. Aku dari Benyamin. Itu Paulus mengatakan. Yesus mengatakan orang Farisi adalah angkatan jahat. Paulus adalah orang Farisi. Paulus mengajarkan kebangkitan hari ketiga. Paulus mengatakan, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Itu dalil bang, dalil. Jadi orang yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Orang yang percaya kebangkitan itu orang dari angkatan jahat gitu. Iya, Yesus yang mengatakan itu. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12. Sekarang saatnya penghakiman akan dunia. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang berarti abad pertama. Saat itu juga angkatan, dia katakan sekarang penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Sekarang juga penguasa dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, oknum itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus, bang? Iblis. Siapa yang diberi angkatan jahat? Kebangkitan pada hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga ini mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, di surga, di dunia. Ini siapa ini? Kata Yesus, iblis. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Berarti siapa yang menjadi murid orang yang keluar dari kubur ini adalah murid Sibilis Isis, penguasa dunia. Makanya bang, coba anda lihat. Anda makan babi, Anda makan anjing, Anda makan kera, makan monyet, makan kecoa, makan tikus, makan semua Anda makan. Siapa yang mengajarkan makan seluruh binatang? Yang mengajarkan memakan seluruh binatang, makanan dihalalkan itu siapa? Iblis kan? Iblis kan bang? Di Taman Eden yang mengajarkan kepada Adam untuk makan seluruhnya itu siapa? Iblis. Ketika Tuhan datang mengajarkan jangan kau makan ini, iblis datang, makan aja gak apa-apa. Ketika kemudian Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi, iblisnya datang, ngapain iblisnya? Makan babi atau jangan makan babi? Ayo bang. Ketika ada perintah jangan makan ini, iblisnya datang mengganggu, iblisnya mengajarkan makan atau jangan makan? Pasti disuruhnya makan. Itu kerjaan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 1 nomor 28, Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki dan perempuan anak keturunannya diberkati. Tidak ada Adam dan keturunannya itu dikutuk, tak ada. Tidak ada mewariskan dosa. Yang dikutuk iblis. Ya udah silakan Anda jawab. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kami kemana-mana, Islam masuk ke Indonesia memakai nama Nabi Muhammad. Hindu memakai nama Krishna, Brahma, Shiva. Buddha Siddhartha Gautama. Kristen memakai nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, Saudara Evan. Aku balik lagi bang, aku minta maaf tapi aku mau nanya sama bapak ini. Bapak udah berapa lama Nasrani pak? Katolik dia.
kalau nggak salah. Oh, Katolik. Katolik, Bapak Katolik. Udah berapa lama? Sudah berapa lama Bapak Katolik? Sebelumnya saya tidak mau membedakan Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Bagi saya sama. Namun Aduh, saya saya juga. Katolik dari lahir. Pak, begini aja Pak, nggak usah berbantah Pak, saling bantah-bantahan di sini. Mendingan balik dulu, baca Alkitabnya dulu. Kalau udah paham, terus Bapak balik ke sini. Susah Pak, mau ngomong dengan Bapak nggak ngerti. Bro, depan gini. Ya, Kalau Orang- baca Alkitab itu tetap kita baca. Dengar nggak? nggak jelas Pak. Tadi belum mau. Udah kecampak dia. Belum. Udah kecampak. Turun dia ya. Oke, saudara Ngonwai, selamat malam. Suara Anda kecil, abangku. Abang James Bond suaranya kecil, menderita orang mendengarnya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam James Bond. Iya. James, Ya. kau tidak bisa memperkuatkan apa yang diceritakan Bang Juma. Yang dibacakan kitab kau bantah. Ideologi kau nggak laku itu, Jos. Apa? Jadi baiknya kau sadari aja bahasa tadi, Tuhan yang melantik Tuhan. Itu aja kau pikirkan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Jun. Waalaikumsalam. Tuhan melantik Tuhan. Ya, Dinda saudara Evan tadi mana ya? Oh, turun lagi ya. Halo saudara Eldo. Halo. Iya halo, selamat malam. Malam Bang, buka karemanya Bang. Dibuka kameranya. Lagi golek-golek bang. Buka nggak? Golek-golek. Iya, Nggak usah ya. Iya. Aku cuma mau tanya temanya aja boleh? silakan. Boleh. Orang banyak korban Kristus palsu. Iya. Masuk dari temanya bagaimana? Kristus palsu. Siapa Kristus palsu ini bang? Saya tanya. Kristus palsu itu yang bukan Yesus anak Maria. Yang bukan Yesus anak Maria. Iya, betul. Itu abang ambil bukan Yesus anak Maria itu dari mana itu abang ambil? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor sampai nomor 31. Matius 24. Iya, nomor 4, nomor 5 aja dulu. Buka kameranya, Bang. Oh, saya buka kamera ya, Bang ya. Iya. Tapi kalau saya buka kamera, saya izin abang bukakan ayatnya ya, Bang ya. Bisa ya? Dibaca aja, Bang, di situ, Bang. Janganlah, Bang. Kan abang yang punya room. Biar Iya, lebih masalahnya kecil. Kutunjukkan pun kecil, nggak bisa dibaca ini. Iya, kan ada handphone satu lagi, Bang. Kan bisa besar ya. Bisa nggak? Dibuka aja kameranya, Bang. Emang kenapa? Oke, undang saya membuka. Cuman saya minta tolong sama abang. Tolong nanti tunjukin ya, Bang, ayatnya ya. Yang menyatakan Yesus itu palsu ya, Bang ya. Yesus palsu ya. Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Iya. memakai namaku. Jadi ada penyesat datang memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti kalau digabung, penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada banyak orang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka ini penyesat. Benar atau tidak itu menurut abang? Ya benar lah.
Karena memang terbukti banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus, yaitu Kristen. Siapa lagi? Begitu ya. Lalu siapa yang memakai nama Yesus Kristus? Saya menanya keimanan abang bisa nggak? Bisa. Abang mengimani Yesus Kristus nggak dalam keimanan abang itu? Kami mengimani Isa Al-Masih, Bang. Isa Al-Masih berarti Tuhannya beda ya? Tuhan kita? Iya beda, pasti beda. Beda ya? Iya. Tidak sama. Ya? Tidak sama dong. Tidak, saya mau tanya, tidak sama ya Tuhannya ya? Tidak sama. Ya? Anda kan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur yang Anda tuhankan. Mau mengatakan saya menuhankan makhluk. Mau saya mau menuhankan pohon, mau menuhankan beda, apa? Bang. Beda, Bang. Beda ya? Beda jadi dong. Untuk apa ini? Untuk apa, Bang? Oke. Seperti ini. Pertanyaan bagus. Karena kami ini adalah sasaran daripada misionaris kristenisasi. Siapa misionarisnya, Bang? Di mana misionarisnya? Orang Kristen itu punya amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa. Kita mau bicara tentang kebenaran dari kitab atau mau bicara tentang yang bagaimana? Lah, Anda bertanya, kenapa Anda bahas ini? Karena Kristen punya amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kami nggak mau. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enak aja, emang lu siapa? Bro, dengarkan dulu. Lah, Anda kan bertanya. Anda buat tema kan ini tema yang di atas ini. Iya. Kami nggak mau disesatkan. Anda yang buat kan tema kan? Anda yang buat tema kan? Iya, saya. Terus? Anda menyatakan Kristus palsu. Anda tahu nggak Kristus itu siapa bagi saya? Iya, siapa bagi Anda? Tuhan kan? Tuhan saya. Kenapa Anda menyatakan itu palsu? Sementara Anda menyatakan bahwa Tuhan itu tidak satu, beda. Ya memang beda. Maksud Anda tema Anda apa? Supaya umat Islam tidak menjadi murtad. Supaya umat Islam tidak jadi Kristen kayak ente yang menyembah makhluk kuburan, paham? Supaya umat Islam itu tidak dibodohi kayak ente nyembah makhluk kuburan, Bang. Makanya ini harus dibahas. Oke? Ya udah. Nah. Kalau yang begitu saya tanya, Anda mengimani Kristus atau tidak? Tidak. Makanya saya membahas ini supaya umat Islam. Ini Anda buat tema ini untuk apa? Supaya manusia tahu bahwa ada penyesat ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang banyak. Dari mana Anda? Matius 24. Dari mana Anda tahu bahwasannya Yesus Kristus itu penyesat, sementara bagi saya dia tidak penyesat? Bukan Yesus Kristus yang penyesat di sini, tapi orang banyak yang memakai temamu. Orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan. Ayo. Belanda, Portugis masuk ke Nusantara ini memakai nama siapa? Nama siapa yang mereka jual? Bisu saya diskusi dengan orang bisu. Ini moderator aneh-aneh juga memang. Kita Indonesia jangan mute, kita Indonesia jangan bawa negara asing. Enggak, saya tanya samamu, pembawa agamamu ke sini kan penjajah. Penjajah ketika datang ke Indonesia menjual nama siapa? Ayo. Jangan bawa negara-negara luar. Enggak. Saya katakan penjajah yang datang ke Nusantara ini ketika mengajarkan agamamu ini yang sekarang ini, dia pakai nama siapa yang dijual? Nama siapa yang dijual? Nama Yesus Kristus kan? Jangan bawa penjajah. Kita tinggal di Indonesia. Namanya yang dibawa itu namanya siapa? Namanya siapa? Penjajah datang ke Indonesia bawa ini pakai nama siapa? Sekarang yang kita bawa keimanan, bukan bawa yang kayak gitu. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus. Kalau yang kayak penyesat itu memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang.
Kalau yang itu yang mau kau bawa bahas, yang bawa kitab itu siapa yang bawa? Kitab saya tidak dibawa oleh orang-orang yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Sedangkan penyesat itu, penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Kitabnya berasal dari mana? Tidak ada, kitab saya ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus, dongok. Makanya jangan bodoh, bang. Abangku, makanya jangan bodoh. Sesuai dengan. Makanya jangan bodoh, abang, jangan bodoh. Sesuai dengan Matius 24 ayat 11. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 ayat 11 sesuai. Udah. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itu yang ada di kitab saya. Nabi palsu tersebut. Nabi palsu itu datang. Tunggu. Nabi palsu itu memakai nama Yesus Kristus. Paham? Nabi palsu itu datang kepada murid-murid Yesus. Saya tidak mengaku nabi. Saya tidak mengaku nabi. Yang penyesat itu yang datang memakai nama Yesus Kristus dan mereka bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi gitu. Paham ya? Jadi penyesat itu yang datang kepada orang-orang Yahudi memakai nama Yesus Kristus dan itu hanyalah Kristen, tak ada yang lain. Cuma Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus dan itu adalah Kristen. Hanya Kristen yang datang ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus Kristus. Itu pasti itu. Oke. Sama yang awam. Oke. Nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Tuhan saya sudah demikian dalam Matius 24 ayat 11. Ayat 11-nya itu jelas nabi palsu itu muncul dan datang kepada orang-orang Yahudi. Nabi palsunya di abad pertama. Nabi palsunya di abad pertama. Tahu, tidak ada abadnya, itu untuk selamanya. Anda baca enggak? Di situ datang nabi palsunya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Sampai akhir zaman. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Selamanya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun pada saat itu. Ketahuan kan? Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Ayo. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku ketemu Yesus di padang gurun? Siapa? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun itu siapa? Banyak nabi palsu akan iya banyak datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Datang di abad pertama. Itu dinyatakan Tuhan Yesus Kristus. Datang di abad pertama. Akan kekal sampai selama-lamanya. Datang di abad pertama, dalilnya jelas. Nomor 4-nya kamu baca. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu ada di abad pertama. Adanya di abad pertama. Kau tidak berani jawab kan? Dasar kau penyesat. Abad pertama itulah nabi palsunya datang. Nabi palsunya datang di abad pertama, datang kepada murid yang asli. Dalilnya jelas, Yesus sedang bercakap-cakap dengan muridnya, yaitu Bani Israel. Bani Israel mendapatkan pengajaran dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Dia inilah penyesat. Siapa yang datang di abad pertama? Yesus Kristus dalam Alkitab. Siapa yang datang kepada
abad pertama kepada murid Yesus. Ia mengaku-ngaku bertemu Kristus di padang gurun. Itulah dia penyesatnya. Penyesatnya datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus, tapi dia bukan Yahudi. Itulah kamu, itulah Kristen, itulah yang membawa agamamu yang pertama kali, yang dibawa penjajah masuk ke Nusantara ini. Itulah penyesatnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus dikatakan, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Lihat kembali lagi siapa-siapa saja penyesat-penyesat yang dikatakan penyesat oleh itu datang di abad pertama. Penyesat itu bermujizat pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Penyesat itu mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya Anda, hanya Kristen. Hanya Kristen yang kemana-mana memakai nama Yesus, menjual pakai nama Yesus, menjajah pakai nama Yesus, merampok pakai nama Yesus. Hanya Kristen menyebar ke Indonesia pakai nama Yesus melalui penjajah. Hanya agamamu yang disebarkan pakai nama Yesus. Itulah kamu, agama yang dibawa penjajah. Penjajah masuk ke Nusantara ini pakai nama Yesus. Itulah kamu. Keturunannya kamu itu adalah budak-budak penjajah yang ikut agama penjajah. Nenek buyutmu itu tadinya adalah budak penjajah. Makanya kamu turunannya jadi ikut agama penjajah. Sakit, kasihan deh loh. Udah kau turun. Yang penting aku udah puas. Terserah lo. Saran saya kau sikat gigi pakai rinso biar gigimu bersih. Sakitnya hati ini karena aku rindu. Halo, selamat malam saudara Nino. Sakit hatimu kan? Gigimu dilas dulu pakai las karbit. Halo, selamat malam saudara Nino. Hui. Hui. Ayo saudara-saudara muslim, sahabat-sahabat, naik yuk. Saya kira sudah cukup, udah hampir jam 1 di tempat saya ini. Teman-teman, ngobrol kita yuk. Saya mau makan malam juga. Bunda Mila, Bunda Rahma, Kang Kian Santang. Naik yuk, Bang Handi, Linda Nadia. Ayo naik yuk. Rayakan kemenangan. Naik. Linda Kores naik. Ayo. Bang Handi dinaikkan teman-teman kita, Bang Handi. Naikkan naikkan onten satu persatu, ditantar baik-baik. Jangan ikuti tadi manusia yang dongok dan tidak pernah belajar Bible. Jelas-jelas Matius 24 itu bercerita tentang murid-murid Yesus yang duduk di Bukit Zaitun, tapi kemudian dia sengaja untuk melarikan ke Bang Zuma. Nggak ada itu cerita. Silakan. Saya ada lagi nih Zero Seven nih. Namanya Zero Seven tapi suaranya zero banget. Bang Juma baca data dia geleng-geleng kepala, puyeng kepalanya geleng-geleng apa gitu loh. Gitu kan, itu tatapannya itu loh. Tatapannya kayak orang pengen rekam apa gitu. tapi abang sehat ya bang ya. Bang Andi, abang sehat bang. Makan dulu Bang Andi. Lanjut. Bang James, menurut Bang James tadi data-data yang dibawa Bang Juma itu data apa tanggapannya Bang James? Yang mana itu Bang? Gede banget suaranya, kecilin dikit Bang.
ada lagi, udah kencang kali suara aku. Ngomong apa itu Bunda Rama? Aku orang kerungu aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu HP-nya taruh di dekat mulut bang. HP-nya taruh dekat mulut. Kejauhan HP-nya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak James ngomong, agak deketin dikit bang. Halo, selamat malam. Mita Marlik. Kalau ngomong, Lai rumah pia ditambah volume HP-nya lai rumah pia. Ditambah volume HP-nya, nggak ada suaranya itu, kecil suaranya. Volume HP-nya ditambah lai, nggak ada suaranya lai, ngomong lai. Iya ya. Iya, ditambah suaranya, kecil kali suara lai. Iya, ditambah suaranya, kecil kali suara lai. nggak seimbang sama orangnya sama suaranya. Kecil kali suara mulai, volume HP ditambah lah, volume HP lain ditambah itu, nggak ada suaranya. Ada dia. Kecil banget bang, serius. Kecil bang suaranya, agak dekat. Ambil coba HP-nya, agak deketin di mulut baru ngomong bang. Coba ambil HP-nya, deketin dari mulut baru ngomong. Coba ngomong. Tetap aja ya. Volumenya kali ya, volume HP-nya coba dipencet tuh samping. Kalau HP-nya iPhone loh. Oh, iPhone Pro Max. Begitu iPhone. Iya, iPhone Pro Max merek Kubota. Volume HP-nya lah ditambah lah, rumah pia. Nggak ada suaranya lah ngomong. Itu Mita Marley Kristen. Ya Pak Mita, selamat malam bang. Mita Marley, selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Saya lagi di Burundi, di sini lagi sore, jam 3 sore di Burundi. Di sini lagi sore, jam 3 sore di Burundi. Apa itu? Bunyi apa itu? Apa itu Bunda? Gemini noise Bang James. Gemini noise Suara kodok. Loh, bunyi apa itu? Oh, Banyuma lagi di gunung. Banyuma di gunung. Memang kalau di gunung itu Bunda enak sekali suara-suara itu. Kalau di gunung ya suara-suara itu gitu. Kan gak ada kodok di rumahnya. Gak ada, gimana mau ada kodok? Gak kan di gunung banyak binatang. Di Banyak tempat pohon. like-nya itu nggak ada. Ini mungkin apa pantulan suara. Gimana itu lah? Waktu Banyuma bawa data Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus harus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Data itu bang, nggak ngarang-ngarang gitu. Iya, nggak ada masalah. Naik kau satu bahasa sama dia Sal. Setahu Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman yang di bawah belum follow dong. Di follow gitu. Iya bang, Sal, coba kau panggil James Bond. Sal, coba kau panggil dia Sal. Bang James. Iya. Coba dekatin suara apinya ke ini bang, ke dekat mulut bang, biar kita dengar bang. Nah gitu ngomongnya, cuma dicium kita buset. Sama aja bang Andi. Itu juga kan? Pak, coba pakai api istrinya pak.
Hah? Coba pakai HP istrinya. Pinjam. Ini sama sekali nggak kedengaran ini. Nggak kedengaran. Bapak ada handset nggak? Pakai handset. Nggak ada headset. Oh, nggak ada ya. Coba ngomong lagi Pak. Aku sih kedengaran gara-gara aku di ruangan tertutup ya. Iya, aku memang terbuka ini. Tapi rame. Nah gitu lumayan. Rame, Lagi jualan. Oh, pantasan aja. Pinggir jalan. Oke Pak, tadi kan Bang Andi nanya. Tadi mana Bang Andinya? Gini Pak James ya. Nah ini kan ada begini Pak James. Pak James itu kan menuankan Yesus kan, betul kan? Betul. Nah, kan Bapak tahu sendiri kan dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia, betul atau tidak Pak? Benar. Nah, pertanyaannya Pak, perbuatan apa yang pertama kali menjadikan Bapak Kristen yang diinginkan Yesus? Menjauhi larangannya. Enggak, pertama kali kan keimanan Bapak berdasarkan daripada terpenuhilah nubuatannya itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Apa pertama kali Pak? Mengasihi lah. Hah? Mengasihi sesama. Nggak dengar Pak. Mengasihi sesama. Oh itu belum Pak, itu setelah masuk udah jadi Kristen. Yang pertama kali. Ya kalau kau tahu. Ya, nah coba Bapak baca di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14 nomor 26. Ya. Nah perbuatan yang pertama kali diinginkan Yesus itu, coba baca Pak. Ada kau tahu? Iya di Lukas 14 nomor 26. Oke, bacakan aja. Nah kata Yesus, perikopnya pun tertulis apa perikopnya itu mengikuti Yesus, jalan mengikuti Yesus. Nah 25-nya orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Lalu Yesus berbalik badan mengatakan, jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibu istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri dia sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, Bapak sudah membenci Bapak semua keluarganya? Kan dikatakan begitu kan, bahwasanya menjadi muridnya kan? Iya, sekarang nih Bapak murid Yesus tidak? Pengikut Yesus tidak? Enggak. Hah? Saya tidak muridnya. Pengikut Yesus? Iya, pengikut. Iya, sama. Oh, sama. dari mana kau tahu? Lukas 14 nomor 26. Oh, enggak. Ini loh. Sudah, saya sudah bacakan. Oke, saya buka ini ya data ya. Lukas 14 nomor 26. Nah, kan itu sering kita imanin kan. Saya kan dulu dari Kristen. Nah, itu kan terlontarkan daripada perkataan-perkataan pendeta tertulis demikian. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, kan begitu. Betul kan, Pak? Nah, saya buka nih ya. Mantap. Nomor 26. Jikalau seseorang, lihat nih Pak, perikopnya di sini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti siapa nih? Betul. Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling dan berkata kepada mereka, murid ini ya, orang yang mengikutinya tadi ya, mereka ini. Jikalau seseorang datang kepadaku
dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pertanyaan sekarang ini, Bapak sudah melakukannya belum? Begini, bukan berarti kita harus ini apa namanya ini ya, melakukannya itu 100%. Mana tadi? Gimana, Pak? Halo. Gimana, Pak? Loh, ini syarat satunya, Pak. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, itu kan kunci terbesar dalam iman Kristen, kan? Kunci terbesar dalam iman Kristen, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, perbuatan ini yang diinginkan Yesus pertama kali menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Makanya pertama kali sebelum Bapak mengatakan ajaran kasih, Bapak sudah melakukan ini belum? Tingkatan pertama, contoh, ini kalau dalam sekolah, ini adalah formulir kita ketika kita ingin masuk sekolah, mendaftar. Ketika kita sudah menjadi murid, baru kita mengikuti mata pelajarannya. Kan begitu kan? Yang disebutkan tadi, ajaran kasih, jangan melakukan mencuri, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan ajaran di dalamnya. Pertama kali kamu sudah melakukan ini tidak, Pak? Tahu itu bahasa itu pertama kali harus dilakukan. Kok jadi lembut banget, Pak? Halo. Ya, Pak, kok jadi lembut banget? Iya, dari gimana, Pak? Kok tiba-tiba jadi lembut? Nggak garang kayak tadi? Kedengaran. Dengar, Pak, dengar, silakan, Pak. Ya, kalau untuk saya sih tidak bisa sempurna melakukan itu. Oh, berarti Bapak tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa melakukan ini. Iya, arti sempurna kan berarti tidak mampu, kan? Berarti kalau Bapak tidak mampu melakukan ini, diperintahkan Yesus, berarti Bapak bukan pengikut Yesus. Bapak mengklaim aja mengikuti Yesus, tapi tidak mengikuti ajarannya. Berarti Bapak pembohong dong? Bukan pembohong. Saya tidak. Loh, Bapak bilang Bapak mengikuti Yesus, sementara kunci mengikuti Yesus adalah harus ini. Bapak tidak melakukannya, berarti Bapak pembohong. Begini loh, saudara. Sama seperti orang yang lahir bahwasannya dia tidak pernah memiliki pasangan. Yesus juga tidak memiliki pasangan, kata iman Kristen. Contoh, Pak, gini, Pak, contoh. Dalam Islam kan, ketika orang, contoh aku nih, aku ketika ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, nah aku mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Muhammad pertama dan perintah Allah. Apa itu? Bersyahadat. Di situ aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu baru aku mengikuti apa isinya? Puasa, sholat, zakat, begitu. Udah. Kau usah sebut. Gak ada gunanya. Loh, aku dari Kristen, makanya nanti ku tanya pun kau nggak nyambung. Gak usah ke situ. Mana kau tadi? Nanti ku tanya kau berapa istrimu? Bahaya kan? Sanggup nggak kau 12 istrimu? Kan susah. Gak usah terlalu berlebihan. Ikuti, enggak. Itu aja, ya. Udah, ditanya ini, biasa aja. Yang benar-benar aja kau tanya. Yang benar. Jangan dunia ini kau tanya.
Capek kau memikirkan dunia ini nanti. Ya. Aku mengikuti. Ikutilah. Istrimu lebih dari satu, bisa enggak? Kan enggak bisa kan? Mau kau enggak? Maaf ya. Bang, tadi yang disampaikan Bang Zuma itu ada yang masuk di pikiranmu, Bang? Masuk pikiran semua. Apa Bang? Kita itu diberi kelebihan oleh Tuhan itu, apa kelebihan kita dari makhluk ciptaan yang lain itu? Kita diberi akal. Nah, akal ini yang harus dipakai. Justru itu tadi, punya akal kalau bertanya. Nanti ditolak balik, tidak bisa. Ya. Kalau bertanya, kalau berani bertanya, harus berani juga ditanya, gitu loh. Jangan asal ngomong. Ya, betul. Kita walaupun kita manusia melebihi daripada makhluk-makhluk lain, tapi ada keterbatasan. Jangan asal tiba ditanya, ya nggak ada gunanya. Ngapain nanya yang tidak berguna? Tidak ada gunanya. Maksudnya apa sih? Apa yang nggak ada guna, Bang? Gini loh. Apa yang nggak ada guna? Saya pengen tahu. Siapa tahu bisa belajar kan? Oke, gini Bunda Mila. Tadi di Sal Pasar Ibu nanya, kalau kamu memang pengikut Kristus, ikutilah semua perkataannya. Katanya kan? Betul. Ya benar dong. Iya. Nah, aku sendiri udah aku bilang tadi, aku sendiri nggak sanggup menjalannya semua. Ini begini, aku sanggup kok sesuai dengan gini. Tanya, berapa istri? Suaranya kecil apa kuping aku yang budak ya sekarang, Bun? Bukan. Dari tadi kecil. Enggak, gini aja Bang. Kan si Bang Zuma tadi, saya kan di bawah tadi dengerin panjang lebar itu. Kira-kira terus si Bang Sal nambahin sedikit. Menurut Anda tuh gimana itu? Ada yang kira-kira masuk di akal atau nggak pernah tahu selama ini? Cuma dengerin pendeta doang, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan ini, nggak tahu atau gimana? Karena abang udah nggak muda lagi. Kalau yang dikatakan Bang Zuma kadang-kadang memang bisa masuk di akal. Masa kadang-kadang? Maksudnya gimana? Kadang-kadang tuh berarti nggak selalu. Hah? Mau membelokkan. Kalau membelok enggak gitu. Nah ini belum tahu nih orang Islam. Orang Islam tuh nggak pernah membelok-belokkan, nggak pernah nanya syahadat segala macam, nggak ada. Ini saya nambahin karena Gurunda lagi makan ya, lagi istirahat. Nggak ada Bang, begitu nggak ada niat belok-belokkan. Ngelihat tujuan kita tuh cuma mencerahkan teman-teman kita yang Muslim supaya jangan kejebak sama misionaris, menjelaskan ke Anda juga, karena kebanyakan Kristen ini dia datang ke gereja itu cuma dengerin pendeta, bukannya mengkaji. Itu Bang, berasa nggak berapa puluh tahun tinggal di gereja sampai hidup bersama pendeta. Ada pernah diajak kayak gini, diskusi kayak Bang Zuma? Masih bagus Anda punya kesempatan naik, nggak bayar, berbayar perpuluhan kan, nggak dimintain apa gitu. Oh, ya itu jawab dulu ya. Baru kali inilah aku tadi kejebak ngasih koin. Dikasih koin, maksudnya dikasih apa ngasih? Aku ngasih koin, terjebak. Aku kasih koin sama Zuma. Ngasih koin ke siapa? Ini dia dapat nih. Tuh 60 dibalikin orang tuh.
Mana Berapa sih? koin kau tadi kasih sama Bang Juma biar ku kembalikan? Nah, berapa koinmu tadi kau kasih sama Bang Juma? Kembalikan lagi. Berapa koinmu tadi? Berapa koinmu tadi kau kasih sama Bang Zuma? 2 biji nak aku kembalikan 2 biji nak. Aku kembalikan tuh 2 biji tuh. 2 biji itu mawar 2 biji maksudnya. Ya Allah. 2 biji kau perhitungkan. Paus gigi mau nanti 2 biji itu. Begini Bang, begini. Nih saya nasihatin sedikit ya. Tunggu sebentar. Saya nasihatin sedikit. Kan umur udah nggak muda lagi. Cobalah belajar perkataan Yesus aja dulu. Nggak usah ke Paulus. Paulus sudah jelas bertentangan. Nah, Yesus aja matinya pakai apa? Pakai baju, pakai sepatu. Itu ajaran dari mana? Itu yang harus dikaji tuh. Saya nanti mati nanti nggak kayak Yesus. Yesus pakai kafan kayak orang Islam. Ya toh? Tadi kau bilang matinya Yesus. Coba jelasin lagi. Yesus kan pakai kafan. Yesus mati pakai kafan, ya? Iya, dikuburkan pakai kafan. Terus kenapa? Iya. Kenapa orang Kristen pakai baju? Oh, enggak. Begini loh. Tapi kamu tanya balik, kau sakit hati. Enggak usah yang... Enggak sakit hati. Enggak, saya enggak bisa jawab. Saya ada guru-guru di sini. Apa yang mau ditanya? Kalau kau mau bertanya, tanya Yesus mati. Yesus mati dikafani. Lazarus pun dikafani. Orang-orang Yahudi dikafani. Nah, kau ini ngaku pengikut Yesus, tapi kau ini pakai jas, pakai jas, kasih kupu-kupu, sepatu. Perempuannya pakai gaun, kau ngikut siapa kalau bukan kiblatmu ke barat sana, Eropa? Makanya Kristen berkembang di Vatikan Roma sana, menyebar ke Jerman, dibawa oleh si Martin Luther. Jadilah kau Protestan, masuk ke Indonesia, dibawa oleh penjajah Belanda. Jadilah kau Kristen. Kenapa kau selalu kenapa kau stres? Gini, Bang James, kenapa Bang James orang-orang Kristen itu ketika meninggal itu, metong, itu pakai jas. Karena di Wahyu 19 nomor 7. Kenapa dia selalu taruh kenapa emang? Katanya Kenapa kemiut itu kau? Kenapa kau itu? Nggak mau dikasih tahu ya. Kau matikan akalmu Bang ya. Teman-teman, tadi aku kasih koinnya nggak bisa 5 karena koin aku cuma 2, sorry ya. Udah Bang James, buka mute kok Bang James. Aduh. Kau mau nggak sih belajar sebenarnya? Buka mute-nya dulu, mute. Dia sebenarnya mau belajar nggak sih? Enggak, dia ngeyel. Kalau kita ngomong belajar. Nyesel lo udah tua begini. Bilang pengikut Yesus sendiri nggak kenal kok sama kalian nih, mana sih? Di dalam Bibelnya pun Bun, Paulus pun mengaku Kristus. Nah itu dia. Jadi 2 dong Kristus. Iya, benar kata Bang Zuma dulu, ingat nggak? Kristus di Kristen itu ada 2. Dalam 2 Kristus. Paulus di Bibel mengaku Kristus Bang. Tunjukin Bun ayatnya. Teman-teman di bawah nggak ada lain daripada monolog kita, nggak ada lain otennya. Udah punah. Dia mau belajar, siapa tahu dapat pencerahan. Udah punah oten. Lagi mabuk ya? Bang, kau lagi minum tuak ya tadi ya? Enggak. agak sedikit ini. Bun. Agak mabuk ya Bang. Habis minum ya. Ke-mute itu, ke-mute. Buka mute. Kenapa ya nih oten-oten tampil cuma pakai kutang? Apa namanya, kutang ya? Iya, ini Bunda Rahma, Ustadz juga ada waktu itu kutang, itu mah kebiasaan, nggak ada adab itu namanya. Nggak peduli siapa, saya sebutin deh sekarang. Tapi oten, aduh mama kita ngeliat oten aja enak, apalagi Ustadz pakai kutang. Jangan ini, saya suka tuh kayak Bang jadi sebenarnya kita kasihan lihat ya modelnya, penampilannya. Cuma dia ini loh, terlanjur
terlanjur nyaman di Kristen. Kenapa dia nyaman? Kristen tuh nggak ada aturan loh. Betul, jadi Nggak bebas ada ya. aturan, jadinya nyaman. Tidur jam sampai jam berapa, ya kan? Yesus Nggak ada, jam. nggak terikat dia aturan-aturan. Mau makan segala boleh, makanan-makanan pun boleh. Nggak ada aturan di Kristen. Dia nyaman. Betul. Nggak ada, mereka tidak terikat lagi dengan hukum-hukum Tuhan ya. Kalau nggak ada aturan seperti itu, mau makan mau apa kayak itu sama dengan guguk atau yang lain tuh nggak ada aturan kan, mereka lagi kepengen di jalan kepengen gitu, lagi ini itu kayak gitu. Kalau manusia ada aturan di jalan itu kepengen kencing aja katanya mereka di jalan kencing. Justru dibawa ke jalan kalau mau kencing. Loh, Bun, guguk di sini kencing dan nya di jalan, tuan yang ngambilin pakai lain dari kucing. Kalau kucing itu ada tempatnya sendiri, rapi di rumah gitu, dia tutupin tuh pasirnya biar nggak bau tuh. Itu emang spesial ya kucing tuh. Kalau guguk itu dibawa keluar di jalan. Kalau di Indonesia nggak tahu gimana caranya. Kenapa mereka nyaman di Kristen? Ya itu mereka nggak ada aturan. Bangun jam berapa? Kalau kita kan harus ingat, sholat subuh, maghrib, kita harus pokoknya standby di rumah itu maghrib harus sholat maghrib, ya kan? Mereka enggak nih, Isya, ya kan? Sore asar itu kita nggak boleh lelap tidur. Oh kita ini belum sholat asar ya. Artinya kita itu apa ya, dituntut sebuah kewajiban. Kalau mereka nggak ada loh. Perintah ke gereja aja itu nggak ada kewajiban, nggak ada perintah di dalam Bible itu kewajiban ke gereja. Jawab Bang, buka mute-nya. Kenapa dia nggak buka mute? Coba perintah ke gereja di Bible, coba tunjukin dong ke kita-kita. Nggak tahu dia Bun, dia nggak tahu buka mute. Bang itu kan ada gambar mic Bang, gambar mic diketikkan. Nah itu buka mute-nya Bang James. Nah pintar toh. Tepuk tangan buat Tuhan. Kok buat Tuhan? Dari tadi nggak kedengaran ya? Iya, nggak kedengeran. Aduh, tadi moderator yang matikan mic-nya itu. Betul kan abang Jangan nyalahin moderator deh. Enggak, serius. Dari tadi aku ngomong. Moderator tuh kalau diskus sama Bang Zuma nih, setahu saya Bang Zuma tuh nggak mau mute lawannya, malah disuruh jangan di mute biar bisa komunikasi langsung. Nyalain moderator. Dari tadi aku merasa bahwasannya suaraku didengar clear. Kenapa kau menuhankan Yesus Bang? Kenapa kau menuhankan anak orang? Padahal yang kau tuhankan itu Kristus palsu. Kenapa Bang? Yang mana Kristus palsu? Ya Kristus palsu yang kau terima ajarannya itu dari Paulus. Coba lihat ajaran Yesus anak Maria, Kristus asli. Apa dia menghilangkan hukum Torah? Enggak. Matius 5 itu kau baca Bang. Matius 5:17 sampai selesai itu, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah, aku tempat yang terburuk. Nah, itu kata Yesus, Kristus asli. Nah, yang mendatangi Paulus itu ajarannya berbeda dengan Yesus anak Maria. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Coba dengan surat-surat yang 13 itu. Dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah. Coba. Kan dia mengaku dia mendapat bisikan dari yang ngaku-ngaku Yesus yang menemui dia di perjalanan ke Antioquia. Nah, itu hasil ajarannya dari yang ngaku-ngaku Yesus yang menemui dia ceritanya. Apa? Dari buahnya lah kita melihat hasilnya itu apa ya. Kristen-Kristen ini adalah buahnya. Tersesat dari ajaran Paulus yang bersumber dari Kristus palsu. Coba. Kata Paulus ya Torah itu sudah seperti kotoran, sampah. Padahal Yesus berkata sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat pun tidak akan batal. Satu titik loh. Kalau Paulus mengatakan semua sudah tidak berarti lagi. Di Galatia berapa? Galatia 8:16. Apa kata Paulus?
tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Tidak seorang pun dibenarkan. Padahal Yesus mengatakan hukum Torah tidak akan hilang. Nah, itulah ajaran dari Kristus palsu yang diprakarsai oleh si Paulus. Jadilah kalian itu tersesat. Kalian pun menyesatkan semuanya, mengatasnamakan Yesus. Tadi itu yang dibahas oleh Bang Zuma. Kalianlah ini penyesat-penyesatnya, Bang. Dengan misionaris kalian, cara-cara kalian. Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus? Siapa yang mengajarkan Kristen dengan nama Yesus? Kalian tuh. Itu benar. Lanjut Bang Sal. Udah. Gak ada yang multi kawan. Kita pakai aja nih yang penting ada. Gak ada rotan lidi pun jadi. Biarin kita. Orangnya juga gak menghujat. Iya. Gimana Bang? Tanggapan Bang James yang disampaikan Bunda Rahma tadi? Apa? Makanya jangan lari-lari dari topik ya. Apa mau ditanggapi? Topik yang mana ini? Nah, kan yang disampaikan tadi kalian itu kan disesatkan oleh Kristus palsu yang mengataskan nama Yesus kan. Ya Allah lamanya. Bun izin itu dong Bang Sal, izin promosi akun dulu dong, follow. Oh iya. Teman-teman saya tuh di profile. Teman-teman yang ada 2,8K ini tolong follow dan subscribe YouTube Bunda Mila dan YouTube Bang Juma, Bang Andi dan Bunda Rahma. Kalau si James ini blokir aja. Keluar sebentar dari TikTok, lihat, terus subscribe and then balik lagi. Itu ini saya contoh. Profile tuh kelihatan. Terima kasih. Banyak hal-hal menarik tuh. Tapi kita memang harus besar biar kedengeran di mancanegara tuh yang Gurunda segala macam itu. Di ini TikTok juga nih. TikTok tuh ternyata kalau sudah sampai 100.000 itu otomatis ya luar negeri itu tahu. Itu. Berarti Bang Zuma ini udah sampai keluar nih ya Bunda ya, udah sampai iya pasti. Keluar, ya. Cuma memang harus ditatanya dengan sekali-sekali berkomunikasi, umpamanya interaksi dengan orang luar, bercakap berbahasa Inggris seperti itu. Itu yang saya dengar. Ayo dong Iwan Pila yang belum tidur, follow ya. Luar biasa teman-teman perjuangan Bang Zuma. Beri aplaus dulu. Aku pun ya teman-teman subscribe YouTubeku Bunda Rahma. Bunda Rahma apa biar ku kau contoh aja biar Orni datang ke sana biar ku kasih lihat. Oke, kita tunjukkan ya. Ingin juga aku ini ya muter-muter YouTube. Di profil nggak ditaruh di profil Bun? Enggak. Di setting bisa nanti diajarin di setting di profile. Jadi orang-orang di TikTok ini tinggal klik. Di bawah tuh ada YouTube Bunda Mila tuh. Klik di situ, langsung subscribe, masuk tuh langsung. Itu. Bang James, subscribe ya, Bang James ya. Walaupun kita tidak seiman. Aduh. Atau nggak usah ya, Oten Polo. Nggak apa-apa, aku Oten banyak teman. Kita sebangsa ya, walaupun kita tidak seiman ya. Ini teman-teman. Bunda Rahma apologet. Kita follow teman-teman ya Bunda Rahma apologet. Follower subscribe-ku baru 300 ya kawan. Jadi yang 2000 ini tolong please. Tapi yang ikhlas ya teman-teman, jangan ya. Coba bentar Bunda Rahma apologet Nani. Kalau YouTube Bang Andi tahu kan? Oke Bunda. Udah bilang mana YouTube-nya? Udah, ada diklik di profile aja, lihat muka saya tuh yang pakai masker, diklik itu, di bawahnya ada YouTube itu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya ya teman-teman saudaraku. Amin. Terima kasih. Thank you. Kalau punya Bangsal, Bapak Gembala Bangsal ya. Oh mamai Bapak Gembala. Tapi kok dibilang lagi gembala sih. Gembala kan itu untuk hewan juga Bun. Kalau mereka mikirnya ke sana ya salah mereka. Apa nih Pak James nggak kedinginan ya malam-malam nggak pakai baju?
Kalau seperti Apa kamu mau contoh Tuhanmu itu bang? Nggak pakai baju tuh lamanya tuh, nggak pakai baju. Di NTT kayaknya. Orang mana sih ini? Bang James, NTT ya? Sumatera Utara. Oh Medan, oke. Medan, saya kira Batak bun. Iya Medan Batak lah. Marga apa bang? Orang Batak tuh biasanya enggak cerdas-cerdas lah bang, walaupun di kitab sendiri jadi ini bu. Masa Medan Batak kan beda. Ya ampun Bun, satu provinsi Bun. Oh, Lain Enggak lah kota. bunda. Gimana Bunda belajar lagi lah geografi ini? iya, aku tuh geografinya ini agak-agak error. Orang Medan, orang Batak dari Medan, orang Aceh dari Aceh, orang Oh, tahu bun. Ini kata netizen, mereka suka makan biawak ya. Pernah makan biawak ya bang? Jadi badannya panas. Biawak, ular. iya Iya, makan yang panas-panas bener. iya bang ya. Sama dengan Manado Bun, ada namanya Tomohon nama kotanya itu. Kita dengar dulu jawabannya. Kenapa nggak suka pakai Dengeran aku baju? Bun, percuma dengerin. Ya bentar bun. Kawan ngomongan orang lain. Kawan lu Apa semua James? Enggak suka makan biawak sampai badannya panas. Bukan, nggak pernah. coba teman-temanmu ini biar aku ngomong biar kamu dengar. Oh iya, oke. Diam dulu. Oke, silakan, Bang. Ya, boleh. Boleh. Orang ngomong. Jangan apalagi Coba di mute dulu ya, biar dia ngomong karena ini noise suara. Mian, Amian. kita ini. Udah mulutnya dua, ribut lagi. Apa sih? Biasakan orang berbeda, walaupun kita berbeda, biasakan dengar gitu loh. Jangan satu ngomong lagi, gitu loh. Gimana kalian mau mendengarkan ngomong? Kalian juga ngomong sekali tiga. Panjang kali. Lanjut bang, silakan. Tadi kau tanya tadi kan, Bunda Rama tadi nanya pernah makan biawak, makan daging ular gitu kan? Iya bang. Biar aku jawab. Mau dijawab? Boleh bang, karena kata Paulus semua makanan itu baik, tidak ada yang haram. Jadi ya, lo kan dikasih dalil. Lanjut. Bukan dalil lah. Kau nanya kan, biar aku jawab gitu loh, nggak usah, pasti aja. Kau kan nanya tadi kan, pernah nggak makan daging biawak kan? Nggak usah pakai dalil, nggak usah. Saya pernah makan daging biawak, daging ular. Ih, pantasan kau badanmu begitu. Ya Allah. Apapun dia Bun, makan apa? Biawak. Makan Semua babi. dia makan, biawak, ular. Makan itu babi kan bro? Itu babi Padal. yang kau tunjukkan tadi kan, babi kan? Pantas lah kayak babi. Sorry keceplosan. Sorry manusia. Sorry. Pantesan otak kau nggak lurus, kau makan semua ini, kau makan semua gimana itu? Nggak ada jijik ya, tikus pun kau makan? Ya iyalah. 5 manfaat sayur toge untuk Azim. Kalau tikus nggak usah lah. Iniin sama anak-anak kalau ada ini jangan sama mereka ini, dagingnya baunya udah nggak keruan itu udah. aku jawab dulu. Kalau tikus Pasti bau badan beda pasti itu kalau udah makan yang begitu. Pakai Rexona kan, mereka beli Apa aja Bun, ini nih saya kasih tahu real ini. Orang kalau sudah memang dari dalam mau dipakein apalah namanya tetap aja Bun nggak kuat dah. Keringat itu loh, apalagi di Indonesia kan panas, kita di sini nggak panas aja bau badan bisa menyengat, apalagi di Indonesia keringatan begitu. Bisa 3 meter jaraknya. Dicampur tua pun ya, tua. Apa itu minuman itu ada. Orang makan kayak rice ini India gitu kan, suka makan bawang emang dari kecil atau apalah. Itu aja aromanya nggak sedap. Apalagi segala macam animal begini kan. Bun, akun nih yang berapa Bun?
Aku ini aja lah, soalnya mau hajar nih Oten juga. Mau ganti aja yang kecilan. Ini sekarang berapa nih? Yang 50 ya? Yang 50 bukan? Iya, 51. Ih, keren. Udah 51 ya? Iya, ganti dulu, Bun. Siap. Mau dihajar siapa? Ya ini Oten mesti dihajar, nggak bisa diem-dieman begini. Tapi dia baik ya, nggak menghujat. Walaupun ya otaknya tetap buntu. Nggak bakal menghujat, enggak. Ya bagus bang. Nggak sama aku itu menghujat-hujat. Ya bagus lah. Anda menghujat saya. Nggak ada kami menghujat. Kalau Yesus dilahirkan itu menyusu, nggak dihujat. Ada datanya di Bibelmu bang. Nggak ada, apalagi kita ini apologet Islam yang nggak ada yang menghujat. Kami bernarasi sesuai data. Kalau dia dilihat di dalam Lukas 19:27, apa kata Yesus? Bagi seteruk yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari, bunuhlah di depan mataku. Kemudian di dalam perjanjian lama yang kau pakai itu bang ya, bunuhlah semua laki-laki atau perempuan yang sudah bersuami, tapi jangan kau bunuh yang masih perawan. Ini kan lucu-lucu perintah Tuhanmu bang ya. Jangan kau bunuh yang masih perawan. Ternyata ujung-ujungnya Tuhanmu minta jatah. Ngeri kali lah. Tuhan minta jatah perawan. Pertanyaan saya bang, kira-kira bagaimana itu ya cara mengetahui ini perawan apa enggak? Caranya gimana bang? Cara mengetahui ini perawan apa enggak? Maksudnya sebagai apa? Iya diperiksa lah bunda, diperiksa. Diperiksa, dibuka itunya, CD-nya, baru dilihat-lihat apa dia, coba ditengok-tengok pakai senter apa. Ya dulu kan nggak ada alat canggih, berarti cara manual. Cara manual maksudnya? Bagaimana? Kejam kali kan? Masa yang sudah bersuami disuruh bunuh semua? Bang, yang sudah bersuami disuruh bunuh semua di Bibelmu. Tapi kata Tuhanmu, jangan kau bunuh yang masih perawan. Mama ternyata dia dikasih jatah juga Tuhanmu. Bukan dikasih jatah. Ngeri kali bang itu, aduh. Lihat orang itu. Dari kau bilang itu data di Bibel, bukan masalah malu. Justru kau yang harus malu. Kenapa mengimani Bibel yang ada begitu? Itu di bawah itu banyak kali ceritanya. Bunda Milan kan Bunda Rama tuh. Jadi bang, tolong kau baca-baca Bibelmu itu. Kenapa seperti itu Bibelmu? Jangan kau nyuruh orang lain. Agak slow ini ya. Ini aku teleponnya nih. Kebanyakan memori kali. Banyak makan biawak lah. Padahal kalau kita lihat itu biawak ngerinya ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kera juga bun, kera bun. Biawak itu yang kayak komodo kan? Yo. Iya benar. Kenapa suka dia begini-begini? Kenapa kok begitu? Pakai tangan orang rumah kali bun. Nah, namanya kayak ini, kayak biawak. Biawak kan suka mengeluarkan lidah dia. Gitu-gitu. Kalian ribut, kalau aku ngomong ribut. Masya Allah. Masya Allah, Bang Al. Syukran, jazakallah khairan kasiran. Terberkah di jalanmu, Bang Al. Wih, lama baru ketemu ya, Mbak. Lama baru kita lihat lagi Bang Al ya. Terima kasih Bang, syukron. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Al itu Bang Alam bukan? Bang Alam bukan Bang Al. Iya itu, Iya Bang Al. Oh iya. Oh, kupikir aku ada lompat juga. Tapi Bang James ini ku tengok ya, agak-agak apa ya ku tengok ya, agak-agak bagus lah ku lihat mukanya dia ya. Enggak, Sal bilang tadi mirip apa? Enggak lah, bagus mukanya beliau ini. Cuma nggak pakai bajunya itu. Mukanya lain bagus, kali Bang pakai baju ya.
Tapi kan tadi udah kita tanyain. James Dia ini nggak- bajunya gitu semua bunda. Masa sih? Dibingirin Bang Andi. Kalau kayak undangan gitu juga. Dia ke kondangan. Nggak mau dia ke undangan diwakilkan. Dia kalau ke undangan jalan kaki 4 nanti Bun. Gitu. Pak James mah senyum-senyum baik. Semua kalian juga menghujat di kolom komentar pun menghujat. Silakan. Nggak ada menghujat itu bang. By data itu bang. Baca aja semua. Tapi Pak James ini paling sabar loh, bener. Benar-benar. Dia kalau Pak James lagi tidur sabar banget waktu dia tidur tuh. Baca dulu. Baca semua itu. Baca semua. Kan dia tertidur. Bagaimana dia ini ya? Ya Allah. Udah lama nanggapin lagi. Kalian lawan. Apa dia bilang ini Pak? Suaramu itu kurang bagus, saudara. Ya Allah, harus coba aku tengok HP-mu itu bang. HP apa sih? Kok suara begitu? Kok salah pencet? Coba. iPhone, Android, iPhone itu. Pakai headset. Suaranya nggak ini loh. Dari tadi kesian ya. Padahal Tapi aku dengar Bun. Dengar aku dia ngomong. Karena aku pakai handset ya. oh pakai headset ya. Kata dia. Semua kalian Udah 2 kali dia naik Komal kan gini on cam bajunya begitu terus gitu. Bukan satu ya. Banyak tapi cuman gitu-gitu aja modelnya. Karena gerah kali ya gerah. Mana sering makan biawak katanya panas badannya. Janganlah bunda, gerah aja dia kan. Tapi dia di luar ruangan loh Bun. Dia yang bilang, Daeng. Burset dia makan lagi tuh. Iya, dia Itu daging babi loh yang dimakannya. biawak ular. Enggak babi Bun. Babi berarti bilang dia tadi. Ya kalau itu wajar kan oten pemakan itu. Tapi itu biawak ular, ngeri Itu ya. Bang James yang kau makan itu kau babi Bang James ya? Ya kenapa heran kalau oten makan babi emang? Makanannya Enggak. tuh. Bang James yang kau makan kau babi itu Bang James ya? Jangan Ya, gitu lah, iya. kalimatnya bagus. Hah? Gimana? Kalimatnya bagus sih. Kau makan daging babi gitu. Oh iya. Sadar kok. Masih sadar loh. Mudah-mudahan beliau bisa ini ya belajar Bible dan bisa menerima hidayah dari Allah ya. Mereka orang baik, dia orang baik ini cuma modal dogma doktrin di kepalanya ini. Kesian. Mana ada kalau memang betul-betul dia Kristen tidak ada yang nggak baik. Ya. Kalau sifat iya baik, tapi keimananmu itu loh bang. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Jangan kau tes keimanan. Jangan kau tes keimanan. Bang, kalau bang, orang Kristen sedikit Bun nambahin. Orang Kristen bisa baik, orang Islam bisa baik, orang Hindu bisa baik. Tapi kunci ke surga itu kau yang nggak punya. Kuncinya itu. Jadi kau baiklah, dibalas sama Allah. Di perbuatan kau baik, dibalas di dunia juga. Tapi untuk login ke atas sana, nah itu yang harus kau perjuangkan. Kalau masalah kau dibalas kebaikan kau, umpamanya kau nolong nolong siapa itu pasti ada ganjaran juga kebaikan. Tapi untuk menembus langit ketujuh menuju jannah itu kau harus punya kunci. Nah itu Kristen tuh nggak ada kuncinya. Dibawa Paulus sudah kuncinya itu. Bang. Bun. Walaupun saya lapar berat nih Bun. Bang James. Kalau Bapak baca ajaran Yesus ya, sabda Yesus di Bible, kalau Bapak baca, mustahil Anda Kristen loh. Pengajaran Yesus itu tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, hidup kekal. Ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya, apa kata Yesus? Mereka yang engkau berikan kepadaku akan kuberikan hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Cuma satu-satunya Allah yang benar. Di Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus.
Masa orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia adalah Tuhan itu sendiri? Ya kan? Kalau dia bersyukur kepada Tuhan, tentu dia bukan Tuhan. Baca Matius 11:25. Kemudian di dalam Ibrani 31, Yesus adalah Rasul. Apa itu Rasul? Nah, kau harus dengar, pasang kupingmu bang. Apa itu Rasul? Baca Ibrani 31. Ibrani 31, Yesus Rasul. Apa itu Rasul? Ya, Rasul kalau kita baca di KBBI ya, apa itu Rasul itu? Orang yang diberi wahyu oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Itu secara KBBI apa itu Rasul? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Dalam Bibelmu Yesus Rasul. Makanya wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Yesus menerima wahyu. Apa itu? Berupa firman-firman dari Tuhan. Makanya apa kata Yesus di dalam Matius 17, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau. Siapa itu engkau? Ya Tuhan. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus itu Rasul, utusan, Mesias, Nabi, bukan Tuhan bang. Sadari itu. Itu data di Bible loh. Kenapa kau Tuhan kan bang? Jadi begini, kenapa Rasul ada 12? Kalau memang Yesus Rasul, kenapa ada? Kenapa sih ditanya ini? Nggak nyambung bener ini. Nggak, dia balas ini tadi Bunda Rama. Dia tadi mengikuti keimanan dia, Rasul 12 itu, murid-murid Yesus. Itu yang dipikirkan dia. Ya kalau Tuhan kanlah semua itu. Karena Yesus pun Rasul, Paulus pun Rasul. Kenapa enggak kau Tuhankan sekalian itu? Biar banyak-banyak Tuhanmu gitu loh. 12 tambah Paulus, tambah Yesus, 14 Tuhanmu Ditambah lagi Roh Kudus, burung merpati 15. Ditambah lagi yang kau bilang Elohim 16 Tuhanmu. Banyak kali Tuhan. Udah capek. Iya, karena di dalam Yesaya 66, pemakan babi akan dilemparkan ke dalam neraka, api yang menyala-nyala. Pemakan babi dan pemakan tikus akan dilemparkan ke dalam neraka. Itu Yesaya 66, ya. Babi dan tikus itu ya dipersembahkan untuk dewa-dewa. Babi dan tikus, berarti kau ini dewa karena kau pemakan babi. Dalam Yesaya tuh, Yesaya 66. Pemakan babi akan dilenyapkan, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Baca Yesaya 66. Kita buka ya. Kita buka Yesaya 66 ya. Karena dia pamer-pamer makanan yang haram. Kita kasih data dia. Iya haram itu. Di dalam Imamat 11. Imamat 11 babi haram. Imamat 11 babi haram. Karena kau rakus bang. Karena kau rakus pemakan segala. Ya kau makanlah. Kodok aja kau makan, biawak aja kau makan, tikus kau makan. Nih kita lihat ya Imamat 11. Imamat 11 babi haram. Nih. Ya memang karena kau rakus. Gimana dong karena kau rakus? Kami bisa maklumi karena kau rakus bang pemakan segala. Biawak aja kau makan. Bagi kami tuh menjijikkan. Nauzubillah min zalik. Kita lihat ya mana dia ya babi haram. Ya teman-teman ya. Inilah katanya ini. Demikian juga babi itu haram. Demikian juga babi itu haram bagimu. Nah, kita buka ya datanya ya. Imamat 11 nomor 7. Kita buka data teman-teman ya. Karena mereka rakus ya. Walaupun haram-haram dia suka dia. Jadi iblis itu suka yang haram-haram. Kita lihat ya Imamat 11 nomor 7. Nih lihat bang ya. Cukup begini. Imamat kalau kami bang itu ya jijik kali lah. Kalau kalian ini kenapa sih jadi manusia tuh kayak hewannya rakus ya. Yang rakus itu biasanya hewan buas yang rakus. Kalau hewan buas itu ya rakus memang. Tapi ya kalian ini manusia tapi kok rakus ya.
James. Itulah teman-teman. Kita lihat. Lebih kotor mulutmu, lebih najis mulut ini, lebih najis mulut kita. Lah. Tidak tahu apa. Nah, najis itu di Bible mau tertulis. Nah, kita buka ya. Tengoklah itu bang, binatang buas itu pemakan segala. Coba kau beri umpan dia apapun dia makan itu ya bang ini ya. Ini bang ya, Imamah 11:7 ya. Ini kita buka ya. Ya. Dan lagi babi. Haram nih. Dan lagi babi nih ya. Itu haram bagimu ya. Nih. Maka haramlah ia kepadamu nih, haram lah. Babi dan lagi babi itu haram ya. Jadi kalian itu karena saking rakusnya walaupun dibilang haram tetap dimakan. Tapi sekarang ya si penerjemah ini ditambah hutan ya, babi hutan. Padahal nggak ada hutan ini ya teman-teman. Penerjemah ini memang penuh dengan tipu daya ya kawan ya. Originalnya itu nggak ada hutan ya. Baru belakangan cuma babi nih dan juga babi. Ditambahi hutan nih supaya apa ya? Babi kota dia makan. Babi hutan aja yang haram. Apa bedanya babi kota? Jadi kemudian kita lihat di imamat ya. Tapi ya kita tahu bang bahwa kau itu apa ya? Kalian itu penyuka yang haram-haram. Minuman alkohol ya kan? Kita lihat lagi di imamat Yesaya 66. Kalian akan dilemparkan ke dalam dimusnahkan ya, dilempar ke dalam api yang menyala-nyala, pemakan babi. Yesaya 66. Ngeri kali lah. Yesaya 66. Kita buka data ya. Siapa nos ya? Yesaya 66. Dan juga pemakan babi nih. Nah dia ya. Iya anjing juga dimakan. Iya ya dimakan. Sabar. Iya karena kamu kan rakus bang. Kami pahami itu kalian rakus. Nggak ada yang ada batasan. Semua dimakan bang. Itu memang seperti itulah kalian adanya bang ya. Nggak apa-apa. Karena itu kan kalian bukan kami, nggak masalah ya. Udah dia ya. Saya 66. Apakah pantas kita punya mulut? Apa kita pantas punya lidah? Tapi kata-kata yang keluar haram, najis. Loh itu di Bibelmu tadi. Loh kok gimana sih? Bukan kami yang buat-buat. Itu Bibelmu, itu babi haram. Makanya di perjanjian baru itu ada penyempurnaan. Oh, jadi Tuhanmu itu berubah-ubah ya. Kadang dia bilang A, berubah lagi jadi B. Tadinya haram, sekarang enggak lagi gitu ya Tuhanmu ya. Tapi kalau kita lihat Yesus bang, Yesus itu tidak pernah memerintahkan Yesus itu taat dengan hukum Torah. Jadi sunat. James ini dangkal kali lah pikiran. James, aku dari Kristen loh James. Di mana datanya James? Di mana datanya bahwasannya mulut itu yang lebih haram daripada makan babi? Ada dong. Ya di mana datanya? Yang dipertanyakan tadi ya, Bunda ini bilang. Saya kasih dulu data dia. Ini ya, ini bang. Oh itu perkataan, masalah perkataan itu bukan makanan di situ yang dibahas. Katakan nih, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Nih dewa nih. Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti tikus. Wow, itulah makananmu semua bang ya. Kenapa nggak ditambah biawak ya, ular biawak apalah ya, kadal. Mereka semua akan lenyap. Nih, mereka semuanya akan lenyap. Ini Bibelmu, nggak ada yang menghujat. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Wih, kau akan dilenyapkan bang. Jadi pemakan babi, tikus, binatang menjijikkan, ya, itu dipersembahkan untuk dewa, ya. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Wih, mampuslah kau bang.
Karena saking rakusmu bang, kau akan dilenyapkan bang. Kasihan kali ya, kasihan ya. Jangan kau kasih aku kami dirimu. Ini Bible ini Biblemu. Kalau kau enggak ini dibuang aja ini bang. Tapi kalau selama ini ada ya kami tetap baca. Siapa suruh kau pakai Bible ini? Ini kan di Biblemu ini. Ini ada di Biblemu, tetapi kau mengingkari Biblemu bang. Kau mengingkari Biblemu, kau jadi rakus, jadi pemakan segala. Padahal di Bible babi haram, ya. Babi dan tikus binatang menjijikkan, semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah ini firman Tuhan ini. Bukan kami mengada-ngada bang. Gak ada aku bilang ada kok. Ya tahu, coba baca ini. Demikianlah firman Tuhan. Mereka semuanya pemakan babi, tikus, biawak, segalanya kadal akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, makanya di Matius 7, apa kata Yesus? Pada hari terakhir banyak berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nyala kau daripada aku, James Bond. Nyala kau daripada aku, James Bond. Engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, itu kata Yesus. Kau akan diusir bang. Baca tuh Matius 7 ya. Matius 7, 21 sampai 23. Kau akan diusir. Di dalam Yesaya, ya kau akan dilenyapkan bang. Pemakan babi dan pemakan tikus. Ngeri kali pun bang ya. Pantesan bang ya, apa ya, karena mereka ini nggak ada aturan, semuanya dimakan, maka apa ya, nggak bisa menerima dia kebenaran ya teman-teman saudara ya, kita harus pahami ya, karena di perutnya itu semua yang haram-haram, makanya dia sulit menerima kebenaran kawan ya, yang haram-haram dia makan minuman beralkohol. Terus gimana tanggapannya gimana Bun? Tanggapannya gimana tuh bang? Kau makan makanan kotor sementara di Bible melarang. Tanggapannya selagi aku tidak makan yang haram. Bodoh amat ya. Berarti kau bukan Kristen berarti. Kalau Kristen kan dengerin kitab sucinya. Katanya Bible kitab suci kan? Ya apa dong? Jadi Islam. Tergantung kebutuhan Bun. Cocok, masuk, cocok, tolak. Jadi apa? Gimana si James? Kau nggak ngikutin Bible berarti kau bukan orang Kristen dong? Berarti bukan apa katanya nggak kedengeran? Katanya jadi dia nggak orang Kristen Bun katanya. Oh ya udah. Ngapain kau bertahan di sini? Ya kan? Islam bukan, Kristen bukan. Jadi kau nggak punya agama gitu? Kau pula yang dulu-dulu kayak gitu. Ya itu caranya. Kau tadi yang bilang. Bunda Mila, saya mau tanya apa nih di bawah? Ngomong apa sih di bawah nih? Naik aja tuh Bunda Rahma, dia tuh otentik ya Bunda Rahma. Kenapa kitab Injil yang asli disembunyikan? Naiklah bantu jawab Bang James. Naiklah ya teman-teman Kristen, naik. Yang penting jangan menghujat, ayo. Nah ini siapa nih? Ini people ini Islam Kristen nih. Bunda Mila mau tanya Islam kayaknya. Kenapa kitab Injil yang asli disembunyikan? Dia tanya Yahudi dong. Kan mereka yang punya. Kalau Islam itu jawab sekarang ya. Kan yang punya Injil itu kan bukan orang Islam, bukan orang Arab, tapi orang pada zaman itu. Nah, tanya nama mereka kemana itu? Ditaruhnya. Jadi ada satu cerita Israel itu Tuhan aja dibohongin, apalagi manusia kayak kita. Nah itu beliau Islam. Mohon maaf ya Bang ya kalau Islam ya. Kalau Islam itu ya nggak bertanya begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi jawabannya seperti itu Bang. Jadi yang nyembunyiin itu orang Israel sendiri. Karena mungkin ada data akurat mengenai bakal ada turunnya Nabi Muhammad SAW, makanya mereka sembunyiin seperti itu. Yesus tidak pernah menulis Injil. Yesus tidak pernah menulis Injil. Injil itu maknanya disampaikan ke dalam hatinya. Bun, ini lucu Bun. Sundur Situmoro. Setan-setan apapun tidak akan sanggup menggoyahkan iman kami. Lah kaunya sendiri setan, gimana setan menggoyahkan? Kaunya sendiri setan. Kau kan temannya setan. Gimana sih?
Saya Bukan dia bacakan, sendiri saya baca. juga setan. Gini, Bang James yakin nggak setan itu dari Tuhan abang? Oh enggak, oke kebuka ya. Sama-sama roh. Enggak Bun, ini anaknya loh Bun, kok punya anak lagi dia. Ada pakai ada. Sebentar, ini data loh data. Up saya Bunda. Pada suatu Bunda Rahmannya di hari, up nih, di PayPal wallet ini. dengar Bang James. Pada suatu hari datanglah anak-anak Theos menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga siapa ini? Namanya siapa? Datang iblis. Berarti dia termasuk anak Tuhan bukan? Datang iblis. Dia termasuk anak Tuhan bukan? Dan juga loh datanglah juga iblis. Anak Tuhan bukan? Hah? Enggak. Loh coba baca deh baik-baik pelan-pelan. Mana? Dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Berarti termasuk anak Tuhan bukan? Bukan, nggak ada tuh. Kerasnya memang. Tadi Bang James, giliran perkataanku tadi kutanyakan kepada kau Bang James, kau lagi makan babi kau bilang kau ngerti bahasaku. Ketika ini langsung bingung kau. Langsung kau sangkal ini bukan kau bilang. Tadi udah pintar lah kau, pintar sangat pintar. Tapi giliran ke Bible jadi 1 Korintus 4:10.